senantiasa diberi kesehatan. Amin. Rezekinya barokah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Dirgahayu Simanjuntak SIKMH, Direktur Narkoba Polda Sumatera Utara, Direktorat Tindak Pidana. Baik, dalam penyampaian materi duduk atau berdiri? mohon Berdiri Pak, biar kelihatan. Ya, jalan-jalan. Gitu ya. Baik, terima kasih yang kami hormati Bapak Baskara yang mewakili Bapak Konsul Jenderal beserta staf, yang kami hormati Katin kami Ibu BJP Nurul Adizah. Beliau ini ketua kelas saya pada saat pendidikan tim 1 tahun 2021 ya. Dan beliau salah satu polwan yang berpangkat Brigadir Jenderal Polisi. Kita berharap tahun depan beliau menjadi Kapolda di salah satu Polda. Amin. Baik, tadi beliau sudah banyak cerita, tetapi saya akan mengucapkan salam dulu. Tadi ada yang para solas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Horas. Ada juga ya. Ada Pak. Tadi saya mau dengar Ibu tadi bilang kalau yang cowok ini suaranya di dalam. Saya hanya ingin melanjutkan apa yang dimaksud dengan raise and speak menurut bagian saya, yaitu cyber. Ya. Berbicara cyber berarti kita berbicara undang-undang informasi transformasi elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Biasanya hal yang tidak kita ketahui, ini kebanyakan emak-emak ya. Iya, betul. Ada yang masih nona-nona. Nona-nona. Banyak ya. Oh iya, banyak. Itu apalagi kalau nunggu 750 juta. Untung tadi ada informasi dari Ibu mengenai hal-hal yang menyangkut rekening. Iya, betul. Makin lama kan begitu. Jadi hati-hati di dalam penggunaan gadget HP yang kita gunakan. Karena apa? Seluruh undang-undang informasi transformasi elektronik semuanya harus lewat HP, media online ataupun internet. Dan itu bisa terjadi bukan hanya pencemaran nama baik, pembulian. Misalnya saya dibully, wah Pak Riko ganteng, Pak Riko ganteng. Oh iya, ganteng banget. Wow. Saya merasa dibully karena kan seperti itu Bapak Ibu. Bapak tersakiti ya Pak? Terzalimi ya? Itu bisa saya laporkan. Pelecehan kegantengan saya. Itu ancamannya 4 tahun, denda 750 juta. Termasuk hal-hal. Ini ibu-ibu nih sama adik-adik sekalian suka tergiur ya
Enggak, Pak. tergiur hadiah. Bu, tolong dibuka rekeningnya, nanti mau ada masuk 20 juta. Ah, nggak mungkin. Nah, saya setuju kalau ibu-ibu sudah bilang bohong, tetapi banyak juga masih korban. Betul, betul, betul. Saya 20 juta, wah lumayan. Wah, lumayan. Ya kan, tahu-tahu hilangnya ke 50 juta. Lumayan daripada lumanyun. Nah, itu dia. Jadi artinya tolong ibu-ibu saling ingatkan, itu tadi fungsinya rise and speak. Rise and speak bukan hanya masalah modifin ibu, bukan hanya masalah PPO-nya, PPA-nya, tetapi seluruh hal-hal yang masuk di dalam pencegahan terhadap akan terjadinya timbul suatu pelanggaran, perbuatan melawan hukum atau suatu tindak pidana. Kalau di kami, di saya dengan lewat HP, media elektronik, ini udah jauh. Ibu, sudah ini belum? Belum. Nah, ini belum. Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 mengenai informasi transformasi elektronik. Kurang dan lebihnya sambil berjalan, itu ada yang ditanyakan. Mudah-mudahan tidak ada yang ditanyakan. Ya. Aman, Pak. Aman Bu ya. Aman, aman. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap. Kita berikan aplaus untuk narasumber yang pertama. Bapaknya? Selamat siang. Siang. Selamat siang. Siang. Rise and speak. Berani bicara. Bu Direktur, Pak Baskara, saya sebenarnya ingin menjelaskan sedikit tentang narkotika, apa sih hubungannya dengan pekerja migran Indonesia. Tetapi saya punya beban moral Bapak Ibu sekalian terkait dengan kekerasan seksual pada kelompok rentan. 2024 saya pernah menulis terkait dengan ini. Saya menjelaskan sedikit slide-nya. Itunya nggak diturunin, belum diturunin. Itu belum diturunin. Karena ini menurut saya penting, karena kelompok rentan itu memang harus betul-betul dilindungi oleh negara. Dan ini juga sudah diatur secara internasional dan secara dunia. Bisa? Layarnya belum diturunin. Ininya proyektornya. Yuk dibantu yuk. Kayaknya malu ini ya. Ayo. Rise and speak. Berani bicara, selamatkan sesama. Oh, ini foto waktu saya masih muda. Udah tua. Itu anak saya tuh. Itu di video. Baik, slide selanjutnya yang tadi saja. Yang hitam-hitam. Nah, ini suatu penelitian ibu-ibu sekalian. Tanpa kita sadari, ini memang sudah terjadi. Tetapi lanjut. Nah, 736 juta perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Sumbernya ada. Ini dilakukan secara penelitian. Tapi perlu dilihat, ya ini angkanya sungguh signifikan. Uni Eropa 2014, 73% perempuan pernah mengalami pelecehan online. Amerika Serikat 2024, ini lebih menakjubkan sekali lagi. Setiap 107 detik, nih hitung. Setiap 107 detik, 107 kali, seseorang di Amerika Serikat mengalami pelecehan seksual. Bagaimana dengan di Hong Kong? Bagaimana dengan di Indonesia? Bagaimana dengan kita yang ada di sini? Ini adalah gambaran yang ada di sini semua. Naik lagi atasnya. Buka atasnya lagi, sekali lagi hitam. Atasnya. Oh, bawahnya, yang tagline-nya.
Bawahnya, bawahnya, bawahnya. Nanti bawah. Nggak mau ke bawah ini. Terkait dengan pekerja migran Indonesia. Bapak Ibu sekalian begini, tindak pidana perdagangan orang, ya kita berbicara pekerja migran Indonesia itu biasanya itu dikirim dari Indonesia itu ada 2 jalur, Asia Pasifik dan Timur Tengah. Ini irisannya hampir sama dengan jaringan narkoba di dunia. Kalau di dunia ada 2 jalur, berbicara dengan Golden Triangle dan Golden Crescent. Kalau Golden Triangle itu biasanya negara-negaranya adalah Myanmar, Thailand, dan Laos. Itu hampir-hampir mirip-mirip dengan Asia Pasifik. Kalau Golden Crescent biasanya itu di Timur Tengah. Negaranya Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Nah, irisannya biasanya hampir sama nih. Kalau kita men-trace, biasanya narkotika irisannya hampir sama dengan tindak pidana perdagangan orang. Nanti kita irisin lagi, biasanya itu mengerucut ada tindakan-tindakan pidana lainnya. Tapi saya akan fokuskan terkait dengan kekerasan seksual dan tindak pidana perdagangan orang apabila kita kaitkan dengan pekerja migran Indonesia dan kejahatan narkotika. Nah, beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu sekalian, ya, setidaknya ada 9 kasus yang kita sudah ungkap bagaimana narkotika masuk ke Indonesia tetapi dibawa oleh pekerja migran Indonesia. Astuti, Ibu siapa namanya? Sumiati Kader, Pak. Dari organisasi LKTM. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Ibu nomor sepatunya berapa, Bu? Ya, ini tidak boleh terjadi Bapak Ibu sekalian. Kita aja sudah capek bekerja mencari nafkah untuk kita bawa ke keluarga kita yang ada di Indonesia untuk meneruskan sekolah anak-anak kita yang ada di Indonesia, kita bantu tulang di negara lain seperti itu. Tetapi banyak sekali jaringan narkoba memanfaatkan pekerja migran Indonesia sehingga modusnya apa? Tolong dicatat, karena ini penting sekali. Biasanya pekerja migran Indonesia membawa narkotika itu pengkamuflasean itu tidak banyak. Artinya kalau biasa orang di kamuflase itu tidak hanya dibawa dengan tas jinjing. Jadi ini gampang sekali untuk menangkapnya. Kasihan kalau kita balik lagi, kita datang ke negara orang, bekerja, mencari nafkah untuk memberikan uang kepada keluarga, melanjutkan sekolah anak. Tetapi ini nangkapnya gampang sekali, bawanya juga upahnya nggak besar, tetapi masuk penjara. Ini tidak boleh dan jangan terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena gampang sekali dimanfaatkan oleh jaringan-jaringan narkoba yang ada. Nah, ya seperti kita cerita tadi Pak. Pekerja migran Indonesia bekerja ke negara tujuan itu datangnya resmi Pak. Yang kita dapat. Resmi ya. Tetapi karena dia overstay, Ya pulangnya ya, dia pulangnya tidak berani secara terang benderang atau resmi, sehingga dia kembalinya secara nonot nangkapan jangankan narkobanya diselundupkan, orangnya pun juga diselundupkan. Nah, biasanya di dermaga pelabuhan tuh PMI itu sudah dilirik sama jaringan narkoba. Bapak, Ibu mau kemana? Indonesia. Kalau di Sumatera Utara itu seringnya adalah pelabuhan Asahan dan Batubara. Itu aja biasanya yang kita mau datang kemarin kejadian.
Nah, dibawakanlah, ini ada 7 kilo. Nanti upahnya ada 15 juta. Tapi ngasihnya nanti, tunggu sampai di sana. Nah, jangankan upahnya dapat, upahnya tidak dapat, tetapi dihukum penjara. Ini hati-hati. Beban moral saya hadir di sini karena Bapak Ibu sekalian adalah bagian dari negara tercinta kita, NKRI. Karena saya juga masih NKRI dan tetap NKRI, tapi saya sampaikan miris sekali pada saat kita menangkap melihat PMI yang sangat polos tetapi membawa itu. Saya bertanya, apakah Bapak Ibu tahu apa yang di dalam ranselnya? Tidak. Ironisnya tahu, Bu. Oh, tahu, tak kira tidak. Ironisnya tahu. Pertama, kalau tahu jangan mau ya. Ya. Yang kedua, kalaupun tidak tahu apa isinya, Lebih baik dibongkar dulu. Harus bawa juga. Jangan mau. Ya, jangan mau. Karena dia hanya melihat hitungan detik. Oh, Bapak, oh Ibu, boleh nggak? Nah, lucunya begini. Para bandar itu juga menggunakan kedekatan kedekatan kearifan lokal. Dia bisa melihat negara mana itu dari biasanya data kalau nggak dari Jawa Timur pernah mau dititipkan barang bawaan pada Apapun. saat kalian pulang. Yes. Walaupun kalian kembali secara legal nantinya itu jangan. Tapi biasanya kalau itu kembalinya secara ilegal yang overstay itu yang sering dijadikan calon. Kasihan, sekali lagi kita bekerja di sini untuk mencari nafkah untuk membiayai Keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berani bicara, selamatkan. Kali aja ada dolar tuh Pak. Terima kasih ya, Tuhan memberkati kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang terhormat dan kami banggakan, kami sayangi Ibu Direktur kami, Ibu Direktur Brigadir Jenderal Polisi Dr. Nurul Aziza, kita berikan tepuk tangan. Bagi kami semua poluan-poluan seluruh Indonesia. Ya, luar biasa beliau. Yang kami hormati tentunya para narasumber, Pak Baskara, ada di sini. Terima kasih dari imigrasi, kemudian izin Bapak juga dari protokol, dan yang tentunya kami sayangi, banggakan para PMI yang ada di Hong Kong. Luar biasa. Kami mohon maaf di sini dulu di atas, nanti kalau kami turun kelihatannya tidak terlihat ya. Ya, menindaklanjuti tadi ya, meneruskan apa yang disampaikan oleh para narasumber, yaitu terkait dengan masalah yang apa hal-hal yang telah ditangani, baik itu terkait dengan cyber, kemudian juga dengan narkoba, dan saya berdiri di sini adalah terkait dengan tugas kami yang dijelaskan Ibu Direktur tadi. Salah satunya kami adalah dari Subdit 2, yaitu menangani kasus-kasus tentang anak. Namun demikian nanti juga jika ada pertanyaan masalah perempuan, ini ahlinya beliau melakukan penelitian, Pak John Kevin. Kami juga di sini adalah terkait dengan masalah perempuan, ya. Mungkin sebelumnya kami ingin pantun sedikit ya. Ubur-ubur ikan lele. Saya di sini cepet-cepet aja lah ya. Nah, tapi nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Mungkin langsung saja bisa dibukakan. Kami ingin menampilkan ya berita ini ya di sini. Ini ada banyak berita. Ini hanya sekilas saja. Tadi disampaikan ada yang bujangan. Berarti ini sebagian besar ini adalah ibu-ibu. Betul ya. Ibu-ibu yang memiliki anak. Betul? Anak-anaknya dititipkan ke siapa? Bapaknya, keluarganya. Sudah dipastikan anak-anaknya aman tidak di sana? Alhamdulillah. Betul, pastikan aman. Banyak berita. Istri jadi PNI seorang pria di Lombok cabuli anak kandung. Masya Allah. Kemarin kami diperintahkan Ibu Dir langsung melakukan asistensi terkait dengan seorang ibu anak sedang PMI ya bukan di Hong Kong, di salah satu negara bagian. Kemudian anaknya dititipkan kepada suaminya, kemudian karena bercerai kemudian dititipkan pada neneknya, keluarganya.
anaknya dilakukan cabul. Dan ini semoga saja nauzubillahi tidak terjadi pada keluarga-keluarga rekan-rekan. Amin. Sampai anaknya kemudian menderita, saya merinding, anaknya menderita, izin kami nyampaikan nggak Pak Jenderal ya, menderita sifilis. Usianya masih pada saat dilakukan adalah 4 tahun. Ya Allah. 3 tahun 9 bulan. Makanya kenapa saya nyampaikan kepada ibu-ibu yang ada di sini, ya, pastikan betul bahwa anak-anaknya dalam kondisi aman. Jangan kemudian ditelepon, video call, mana anaknya? Anak selalu ceria. Anak itu selalu ceria. Ada anak yang menderita karena suatu kekerasan, ya seperti itu, kemudian dianya ada yang murung. Tapi banyak kan anak-anak itu ceria. Kemudian ini loh anaknya sehat kok, anaknya baik-baik tuh, anakku lagi main-main. Tapi ternyata di situ hanya disampaikan seperti itu, ternyata anaknya mengalami. Jadikan pastikan betul ibu komunikasi dengan anak. Jadikan kita ini seorang ibu, seorang teman, sehingga anak mau untuk menyampaikan. Mas MC berani bersuara, anak berani bersuara, menyampaikan, ibu, aku dinakali oleh siapa, ibu, aku dididikan oleh siapa. Ya, pastikan betul, sehingga ibu-ibu di sini bisa bekerja dengan baik, ya kan, mencari rezeki dengan baik, semua sehat. Tapi alhamdulillah tadi sampaikan ibu direktur kami bahwa wajahnya ini menggambarkan adalah kondisi nyata pada saat ini. Semoga baik-baik, keluarganya baik-baik. Ya, lanjut. Nah, lanjut. Ini adalah kejahatan lintas negara. Tadi disampaikan oleh Pak Kelvin, kemudian oleh terkait dengan cyber, kejahatan terkait narkoba, itu adalah kejahatan lintas batas antar negara. Kekerasan terkait dengan perempuan dan anak, ya, dan juga kelompok rentan PPO juga ini adalah kejahatan lintas negara yang juga adalah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Makanya pimpinan menugaskan kepada Direktorat PPA PPO, kepada Direktur untuk terus menyuarakan ini kepada teman-teman semuanya yang ada di sini, untuk juga kita harus bisa lebih aware, lebih peduli dan tahu apa itu yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan perempuan, anak dan PPO. Ya, karena modus operandi terhadap kejahatan-kejahatan ini sangat banyak sekali. Salah satunya tadi disebutkan tidak, contohnya tadi sampai ke Ibu Direktur pengantin pesanan itu PPO, ya, bahkan juga melalui kemarin Direktur salah satu di Subdit kami juga mengungkap kasus-kasus terkait dengan cyber, ya, melalui tadi disebutkan, oh ibu-ibu sudah main TikTok, Instagram dan sebagainya. Awalnya itu main-main game biasa, kemudian di dalam Instagram medsos itu kemudian diarahkan. Ternyata di situ, ya, talent-talentnya itu adalah para perempuan, anak atau kelompok rentan, ya. Dan situ menjadikan suatu ke depan ada di tiap provinsi dan kabupaten. Lanjut saja. Nah, ini kenapa hadir? Ini juga tadi sudah kami sampaikan tingginya, kemudian modus operandi semakin tinggi dan hak-hak korban belum terpenuhi secara menyeluruh. Tugas daripada Direktorat PPA PPO, ya, kehadiran ini kita sesuai amanat undang-undang ada 3 hal, yaitu terkait penanganan, perlindungan, dan juga usulnya kemana gitu. Tapi itu kalau sifatnya pelecehan itu adalah bisa masuk. Jadi betul-betul undang-undang di dalam undang-undang TPKS itu memberikan perlindungan kepada perempuan yang kerjasama lintas sektoral karena mirisnya kasus-kasus sisen, ya, seksual child abuse material atau kasus-kasus yang di dalam ini apa ya, di pornografi, ya, pokoknya apa saja. Ini rawan pokoknya masalah online bijak, ya. Lanjut. Ini pemberatan terhadap hukuman di TPKS jika yang melakukan relasi kuasa. Kemarin ada laporan, mohon maaf, di salah satu kedutaan bahwa kenalkan, saya Sumiati Karya dari organisasi LKTR. Enak suaranya kok. Aman. Saya mau tanya Pak Bu itu soal visa. Ada teman diiming-imingi visa ke London gitu, jadi bekerja di London, ternyata palsu. Ya akhirnya itu ke sana, tapi di sana juga nggak ada imigrasi di sana gitu. Itu termasuk yang kita
Oh itu aku juga ada yang ke Kanada. Aku diiming-imingi. Aku ada Katanya juga. di sana ada bos. Mau pindah ke sana gitu. Jadi bikinin visa. Akhirnya cuma palsu itu. Ternyata bisa palsu. Pulang, sekarang pulangin. Sekarang udah di Indo sana. Ya itu kan Udah. Sudah disampaikan pertanyaannya? sudah. Sudah, oke. Makanya itu. Untuk penanya berikutnya ya, nah, terima kasih, mungkin mohon izin nanti mungkin bisa ditambahkan dari narasumber lainnya. Yang pertama terkait dengan tadi, terima kasih dari Ibu Sumiati ya dari organisasi LKTS, visa yang diiming visa palsu. Ini memang banyak juga pengaduan-pengaduan yang disampaikan ke kami ya terkait dengan pemalsuannya. Tentunya kita akan menggunakan undang-undang KUHP ya terkait dengan masalah pemalsuan ya. Mungkin di sini juga bisa masuk ke titik gelap ya, penipuannya ya terkait dengan dokumennya juga, apakah memang visanya ini palsu juga tertarik dengan dokumen palsu. Ini juga ada dijerat di undang-undang di pasal 264 dan 263 ya kalau nah, itu juga ya model-model seperti itu. Jadi seakan-akan semua adalah ilegal. Anak-anak dilakukan adopsi secara ilegal, dibuang, dan kemarin dari jajaran Polda itu juga telah mengungkap. Itu semua hati-hati ibu-ibu ya, semuanya ini semuanya itu pengantin ke sana. Terima kasih Bu. Ada yang mau ditambahkan? Oke, kita ke sesi berikutnya. Nah, kami yang di sini mungkin lebih banyak mengalami itu daripada fisik secara nyata. Ya. Kekerasan korban itu merusak mental bagi para PNI